Aisyah terbangun dengan jantung berdegup kencang, suara jeritan ibunya masih bergema di telinganya seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam itu, saat makan malam keluarga, Nadia, kekasih rahasianya, datang sebagai teman sekolah lama, tapi satu pandangan salah dari ayahnya membuat semuanya runtuh. Kalian berdua terlalu dekat, seperti bukan sahabat biasa, katanya dingin, dan Aisyah merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Dia menatap langit-langit kamarnya di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hati terbelah antara cinta yang membara dan rasa takut yang membeku. Mengapa harus seperti ini? Pikirnya dalam hati, air mata mengalir pelan. Nadia, wanita yang membuatnya merasa utuh untuk pertama kalinya, kini menjadi ancaman bagi segala yang dia bangun. Sebagai guru sekolah dasar, Aisyah selalu berusaha menjaga citra sempurna di mata masyarakat yang konservatif. Tapi Nadia, dokter muda yang ambisius di klinik swasta, membawa angin segar yang berbahaya, cinta yang tak bisa disembunyikan selamanya. Pagi itu, Aisyah bergegas ke sekolah, mencoba mengabaikan pesan teks dari Nadia, kita harus bicara. Aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang lagi. Hatiku bergetar, tapi apa yang bisa kulakukan? Keluargaku akan hancur jika tahu. Ayahnya, seorang ustadz di masjid lokal, selalu mengajarkan nilai-nilai agama yang ketat, dan ibunya, ibu rumah tangga yang taat, akan merasa gagal sebagai orang tua. Aisyah membayangkan wajah mereka yang penuh kecewaan, dan rasa bersalah menusuk seperti pisau. Apakah aku egois? Mencintai seseorang yang seharusnya tak kucinta. Di sekolah, murid-muridnya menyambut dengan senyum cerah, tapi Aisyah merasa seperti topeng yang retak. Saat istirahat, dia menyendiri di ruang guru, memegang ponselnya erat. Nadia menelepon, suaranya lembut tapi tegas, Aisyah, kita tak bisa terus begini. Keluargamu harus tahu. Aisyah menjawab pelan, suaranya gemetar, tidak sekarang, Nad. Mereka akan membenciku. Percakapan itu berakhir dengan diam yang menyakitkan, meninggalkan Aisyah dengan pertanyaan yang menggerogoti, apakah cinta ini layak untuk segala risiko? Malam harinya, Aisyah bertemu Nadia di kai kecil di sudut kota, jauh dari mata orang. Nadia duduk di sana, mata hitamnya penuh kerinduan yang tak tertahankan. Aku lelah bersembunyi, katanya, tangannya menyentuh punggung tangan Aisyah sebentar. Sentuhan itu seperti listrik, tapi Aisyah menarik tangannya, takut dilihat. Dalam hati, dia berperang, aku mencintaimu, tapi ini salah di mata dunia. Nadia melanjutkan, ingat pertama kali kita bertemu di seminar kesehatan. Kamu bilang aku seperti cahaya di kegelapanmu. Aisyah mengangguk, ingatan itu manis tapi pahit sekarang. Mereka berbicara berjam-jam, Nadia menceritakan tekanan dari pekerjaannya, pasien yang tak pernah habis, tapi yang lebih berat adalah rahasia ini. Aku ingin hidup bebas, Aisyah. Denganmu. Tapi Aisyah membalas, dan jika kita kehilangan segalanya? Keluargaku, pekerjaanmu. Konflik itu semakin dalam, Aisyah merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Saat pulang, hujan deras membasahi jalanan Jakarta, mencerminkan air mata yang tak tertumpah di hatinya. Apakah aku harus melepaskan Nadia untuk menyelamatkan diri sendiri? Pikirnya, rasa sakit itu semakin menusuk. Keesokan harinya, ayah Aisyah memanggilnya ke ruang tamu. Ada rumor di masjid tentangmu, katanya tajam. Jantung Aisyah hampir berhenti. Rumor. Siapa yang tahu? Dia berpura-pura tenang, tapi dalam hati, panik melanda. Hanya gosip, ayah, jawabnya, tapi matanya tak bisa bohong. Ayahnya menatapnya lama, jangan buat kami malu, Aisyah. Kata-kata itu seperti cambuk, membuatnya merasa seperti pengkhianat. Nadia, aku tak bisa melanjutkan ini, batinnya, tapi cinta itu tak mau pergi. Aisyah menghindari Nadia seharian, tapi malam itu,
Nadia datang ke rumahnya diam-diam. Kita harus putuskan sekarang, bisiknya di teras belakang. Aisyah menangis pelan. Aku takut, Nad. Nadia memeluknya sebentar, tapi Aisyah mendorongnya pergi. Pergi dulu, katanya, hati hancur. Saat Nadia pergi, Aisyah merasa kosong. Pertanyaan bergema, apakah ini akhir, atau baru awal dari neraka? Rasa sakit dari pertemuan malam itu masih membara di dada Aisyah, membuatnya sulit bernapas setiap kali memikirkan Nadia. Dia memutuskan untuk menjauh, memblokir nomor Nadia, tapi itu seperti memotong bagian dari dirinya sendiri. Mengapa aku begitu lemah? Batinnya bertanya, air mata mengalir di kamar gelap. Keluarga adalah segalanya bagiku, tapi tanpa Nadia, aku seperti mayat berjalan. Di klinik, Nadia merasa hancur. Pasien demi pasien datang, tapi pikirannya melayang ke Aisyah. Dokter, Anda baik-baik saja? Tanya seorang perawat. Nadia tersenyum paksa, ya, hanya lelah. Tapi dalam hati, dia berteriak, Aisyah, kenapa kau tinggalkan aku seperti ini? Sebagai dokter, dia terbiasa menyembuhkan orang lain, tapi luka hatinya sendiri tak bisa diobati. Malam itu, dia pulang ke apartemen kecilnya di pusat Jakarta, menatap oto mereka berdua yang tersembunyi di laci. Aku harus melawannya, pikirnya, tapi bagaimana? Ayah Aisyah semakin curiga. Saat sarapan, dia bertanya, siapa Nadia sebenarnya? Kenapa dia sering muncul? Aisyah menelan ludah, hanya teman, ayah. Tapi ibunya menambahkan, jangan dekat dengan orang yang bisa merusak nama baik keluarga. Kata-kata itu seperti racun, membuat Aisyah merasa terkurung. Dalam hati, dia membela Nadia, dia bukan ancaman, dia adalah cintaku. Tapi masyarakat Indonesia yang penuh norma agama membuatnya ragu. Apakah aku melawan Tuhan dengan mencintainya? Nadia tak bisa diam, dia pergi ke sekolah Aisyah saat istirahat, menunggu di gerbang. Saat Aisyah keluar, mata mereka bertemu penuh rasa sakit yang tak terucap. Kita bicara sebentar, pinta Nadia. Aisyah menggeleng, tidak di sini. Tapi Nadia menarik tangannya pelan, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Mereka berjalan ke taman sekolah yang sepi, dan Nadia meledak, kenapa kau blokir aku? Apa aku hanya mainan bagimu? Aisyah menangis, bukan itu, Nad. Aku takut kehilangan keluarga. Konflik itu semakin tajam, Nadia merasa dikhianati. Aku sudah cerita ke saudaraku, kata Nadia tiba-tiba. Aisyah terkejut, apa? Kenapa? Nadia menjawab, karena aku butuh dukungan. Dia mengerti, Aisyah. Tidak semua orang seperti ayahmu. Tapi Aisyah panik, dan jika dia cerita ke orang lain, kita hancur. Nadia memegang bahunya, kita harus berani. Cinta ini bukan dosa. Tapi Aisyah mendorongnya, bagi masyarakat, ini dosa besar. Mereka berpisah dengan amarah, Nadia merasa hati terkoyak, apakah aku salah memaksa? Aisyah pulang dengan rasa bersalah yang lebih dalam, aku menyakitinya, tapi aku tak punya pilihan. Malam itu, Ibu Aisyah menemukan pesan lama di ponselnya. Siapa Nadia ini? Kenapa pesannya begitu intim? Tanyanya marah. Aisyah berbohong, hanya bercanda, Bu. Tapi ibunya tak percaya, jangan bohongi ibu. Ini tidak benar. Aisyah merasa dinding semakin menutup, batinnya berteriak, Nadia, tolong aku. Tapi dia tak bisa hubungi lagi. Nadia, di sisi lain, bertemu saudaranya, Rina. Kau yakin dengan ini? Tanya Rina. Nadia mengangguk, ya, meski sakit. Rina memeluknya, masyarakat kita keras, tapi cinta tak salah. Kata-kata itu memberi Nadia harapan, tapi juga ketakutan baru. Aisyah mulai meragukan segalanya. Di masjid, saat sholat, dia berdoa, Tuhan, tunjukkan jalan. Tapi jawaban tak datang.
Malam harinya, dia mimpi buruk, keluarganya mengusirnya, Nadia pergi selamanya. Bangun dengan keringat dingin, dia berpikir, mungkin aku harus akhiri semuanya. Tapi cinta itu kembali, lebih kuat. Nadia menelepon dari nomor baru, aku tak bisa berhenti mencintaimu. Aisyah menjawab lemah, aku juga. Percakapan itu membuka luka lama, membuat emosi semakin meluap. Apakah ini pertanda kita harus bertarung? Atau menyerah? Emosi yang membara dari panggilan malam itu membuat Nadia tak bisa tidur, hatinya seperti badai yang tak reda. Dia merasa dikhianati oleh Aisyah yang ragu-ragu, tapi juga kasihan, mengapa dia harus menderita begini. Pikirnya, air mata mengalir di bantal. Sebagai dokter, aku biasa menyelamatkan nyawa, tapi tak bisa selamatkan cintaku sendiri. Pagi itu, di klinik, seorang pasien tua bertanya, dokter, apa rahasia bahagia? Nadia tersenyum pahit, jujur pada diri sendiri. Tapi dalam hati, dia hipokrit. Aisyah, di sekolah, merasa seperti Om Bie. Murid-muridnya bertanya, Bu guru sakit. Dia menggeleng tapi batinnya hancur, Nadia, aku menyakitimu lagi. Ayahnya menelepon, pulang cepat hari ini. Ada yang harus dibicarakan. Jantung Aisyah berdegup, apakah dia tahu? Di rumah, ayah dan ibu duduk serius. Kami dengar dari tetangga, kamu dekat dengan wanita bernama Nadia, kata ayah. Aisyah membeku, hanya teman. Tapi ayah marah, jangan bohong. Ini melawan ajaran kita. Ibu menangis, kamu buat kami malu. Aisyah merasa dunia runtuh, batinnya berteriak, mengapa cinta ini jadi kutukan? Dia lari ke kamar, menangis terseduh. Nadia, aku butuh kamu sekarang. Tapi malah menelepon Nadia, mereka tahu sedikit. Aku takut. Nadia menjawab tegas, datanglah ke sini. Kita hadapi bersama. Aisyah ragu tapi pergi ke apartemen Nadia. Saat pintu terbuka, Nadia memeluknya erat, akhirnya kau datang. Mereka duduk, Nadia berkata, kita tak bisa lari lagi. Ceritakan ke mereka. Aisyah menggeleng, mereka akan usir aku. Nadia memegang tangannya, maka pilih, aku atau mereka. Pertanyaan itu seperti pisau, membuat Aisyah merasa terpecah. Malam itu, mereka berdebat panjang. Nadia menceritakan masa lalunya, aku pernah ditolak keluarga karena ini, tapi aku bertahan. Aisyah mendengar, tapi takut, aku bukan seperti kamu, Nad. Aku lemah. Nadia marah, kau bukan lemah, kau pengecut. Kata-kata itu menyakitkan. Aisyah menangis, kau tak paham tekanan agama di keluargaku. Mereka berpisah dengan amarah, Nadia merasa hancur, apakah aku terlalu keras? Aisyah pulang, batinnya penuh konflik, dia benar, aku pengecut. Tapi bagaimana melawan dunia? Keesokan harinya, ayah Aisyah mengajaknya ke masjid. Berdoalah, cari petunjuk, katanya. Di sana, Aisyah berlutut, air mata mengalir, Tuhan, apakah cinta ini dosa? Jawaban tak datang, tapi rasa bersalah semakin dalam. Nadia, di klinik, mendapat kabar dari Rina, aku dengar keluarganya ketat. Jangan paksa dia. Nadia mengangguk, tapi hatinya sakit, aku tak mau kehilangannya. Malam itu, dia kirim pesan, makan aku kemarin. Aisyah balas, aku juga ma. Tapi ketegangan tetap ada. Aisyah bertemu teman lamanya, Sari, yang tahu rahasianya. Kau harus pilih, Ais. Cinta atau Norma, tanya Sari. Aisyah menjawab, aku tak tahu. Sari menasihati, masyarakat kita berubah pelan, tapi kau harus kuat. Kata-kata itu membuat Aisyah berpikir, mungkin ada harapan. Tapi saat pulang, ibunya konfrontasi lagi, jika benar kau seperti itu, tinggalkan rumah ini. Aisyah shock, Bu, tolong. Ibu menangis, ini bukan ajaran kita.
Aisyah merasa ditinggalkan, batinnya hancur. Nadia, hanya kau yang tersisa. Nadia memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke rumah Aisyah malam itu, menunggu di luar. Saat Aisyah keluar, Nadia berkata, aku akan bicara dengan ayahmu. Aisyah panik, jangan. Tapi terlambat, ayah membuka pintu. Siapa kau? Tanyanya dingin. Nadia menjawab, saya Nadia, dan saya mencintai putri Anda. Kata-kata itu seperti bom, membuat semuanya meledak. Ayah marah, keluar dari sini. Aisyah menangis, Nad, kenapa? Nadia pergi dengan hati hancur, tapi tegas, aku harus lakukan ini. Aisyah ditinggal dengan kekacauan, emosi memuncak, apakah ini akhir dari segalanya? Ledakan konfrontasi malam itu meninggalkan luka yang lebih dalam di hati Nadia, membuatnya meragukan segala keputusannya. Mengapa aku begitu impulsi? Pikirnya, menangis sendirian di apartemen. Aku hanya ingin melindungi cinta kita, tapi malah menyakiti Aisyah lebih parah. Sebagai dokter, dia tahu luka isik bisa sembuh, tapi luka hati ini seperti kanker yang menyebar. Pagi itu, di klinik, dia salah diagnosa pasien, pikirannya kacau. Dokter, okuslah, tegur perawat. Nadia mengangguk, tapi batinnya berteriak, Aisyah, makan aku. Aisyah terkurung di rumah, ayahnya melarang keluar. Kau harus renungkan dosamu, katanya marah. Ibu menangis terus, bagaimana bisa kau lakukan ini? Aisyah merasa seperti tahanan, batinnya penuh penyesalan. Nadia, kau hancurkan segalanya. Tapi juga rindu, tanpamu aku mati. Dia berdoa berjam-jam, mencari jawaban, Tuhan, apakah ini ujian? Rasa bersalah dan cinta bercampur, membuatnya gila. Malam itu, dia kirim pesan rahasia, aku benci kau lakukan itu, tapi aku mencintaimu. Nadia balas, aku juga, Ma. Tapi kepercayaan retak. Ayah Aisyah memanggil Usta untuk membantu Aisyah. Ini penyimpangan, harus disembuhkan, kata Usta. Aisyah mendengar, hatinya memberontak, ini bukan penyakit. Tapi dia diam, takut. Dalam sesi itu, Usta bertanya, kenapa kau pilih jalan ini? Aisyah menjawab pelan, karena cinta. Usta marah, cinta seperti ini haram. Aisyah menangis dalam hati, apakah Tuhan benar-benar membenci aku? Nadia, di sisi lain, bertemu Rina lagi, aku salah besar. Rina menghibur, kau berani, itu bagus. Tapi beri waktu. Nadia mengangguk, tapi sakitnya semakin dalam. Aisyah kabur dari rumah malam itu, pergi ke apartemen Nadia. Aku tak tahan lagi, katanya saat Nadia membuka pintu. Mereka peluk, tapi Aisyah mundur, kenapa kau lakukan itu? Nadia menangis, karena aku tak mau kehilanganmu. Mereka berdebat lagi, Nadia berkata, masyarakat kita penuh hipokris, Ais. Banyak yang sembunyi seperti kita. Aisyah membalas, tapi keluargaku bukan hipokrit, mereka percaya ajaran. Konflik itu memuncak, Aisyah merasa Nadia tak paham, kau dari keluarga liberal, aku tidak. Nadia merasa disalahkan, aku juga menderita, tahu. Pagi berikutnya, ayah Aisyah datang ke apartemen, marah besar. Bawa pulang anakku, teriaknya pada Nadia. Aisyah berdiri di antara mereka, ayah, tolong dengar aku. Ayah menjawab, tidak ada yang didengar. Ini salah. Nadia membela, cinta kami murni. Ayah memukul meja, keluar dari hidupnya. Aisyah menangis, ayah, aku mencintainya. Kata-kata itu membuat ayah syok, dia pergi dengan kecewa. Aisyah merasa hancur, aku kehilangan ayah karena ini. Nadia memeluknya, kita bersama sekarang. Tapi Aisyah mendorong, ini terlalu mahal harganya. Emosi semakin liar, Aisyah tinggal sementara di apartemen Nadia. Tapi rumor menyebar di sekolah, Bu Guru punya hubungan terlarang.
Kepala sekolah memanggil, ini memengaruhi citra sekolah. Aisyah dipecat, hatinya remuk, semua karena cinta ini. Nadia juga ditekan di klinik, pasien tak suka dokter seperti kau. Bosnya memperingatkan, hati-hati atau kau keluar. Nadia merasa dunia menentang, apakah ini layak? Mereka bertengkar lagi, lihat apa yang kau sebabkan, kata Aisyah. Nadia balas, kita berdua salah. Tangis dan amarah bercampur, membuat ikatan mereka retak lebih dalam. Malam itu, Aisyah mimpi ayahnya sakit karena dia. Bangun menangis, dia berkata pada Nadia, mungkin kita harus pisah. Nadia shock, jangan. Tapi Aisyah tegas, ini terlalu menyakitkan. Nadia menangis, tanpamu aku tak ada. Mereka berpisah sementara, Nadia merasa ditinggalkan, apakah ini akhir? Aisyah pulang, tapi ayah tak bicara dengannya. Rasa sakit memuncak, batinnya hancur total, cinta ini membunuhku pelan-pelan. Rasa hancur dari perpisahan sementara itu seperti api yang membakar jiwa Nadia, membuatnya tak bisa berungsi. Mengapa semuanya jadi begini? Pikirnya menangis di lantai apartemen. Aku kehilangan segalanya demi dia, tapi dia pergi. Sebagai dokter, dia ambil cuti, tak sanggup hadapi dunia. Rina datang, kau harus bangkit, Nad. Nadia menjawab, bagaimana? Hatiku mati. Emosi itu semakin gelap, dia meragukan cinta, apakah ini hanya ilusi? Aisyah di rumah, ayahnya masih diam, ibu berkata, kembalilah ke jalan benar. Aisyah menangis, ini jalan hatiku, Bu. Tapi ibu menjawab, hati bisa salah. Aisyah merasa sendirian, batinnya penuh penyesalan, Nadia, aku rindu kamu. Tapi juga marah, kau mulai semuanya. Dia pergi ke masjid sendirian, berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan. Jawaban datang sebagai ingatan manis dengan Nadia, membuat air mata mengalir. Apakah ini tanda? Nadia tak tahan, dia pergi ke rumah Aisyah. Kita bicara terakhir, katanya di teras. Aisyah keluar, mata mereka bertemu penuh rasa sakit. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Nadia. Aisyah menjawab, tapi lihat kerusakan yang kita buat. Mereka duduk, Nadia berkata, aku siap kehilangan pekerjaan, asal bersamamu. Aisyah shock, jangan. Tapi Nadia tegas, itu pilihanmu sekarang. Konflik memuncak, Aisyah merasa terpojok, kau paksa aku pilih antara cinta dan keluarga. Nadia merasa putus asa, aku sudah kehilangan banyak, sekarang giliranmu. Ayah Aisyah mendengar, keluar marah, cukup. Pilih sekarang, Aisyah. Aisyah menangis, ayah, aku mencintai Nadia. Ayah shock, maka pergi dari sini. Ibu menangis, jangan. Aisyah merasa dunia hancur, tapi memilih Nadia, makan aku, ayah. Mereka pergi bersama, ayah menutup pintu. Di apartemen, Nadia memeluknya, kita menang. Tapi Aisyah menangis, aku kehilangan keluarga. Emosi meledak, Aisyah berteriak, ini salahmu. Nadia balas, kita berdua. Mereka bertengkar hebat, tapi akhirnya peluk, air mata bercampur. Bulan berikutnya, mereka hidup bersama, tapi tekanan masyarakat semakin berat. Teman-teman menjauh, pekerjaan hilang. Nadia buka praktik kecil, Aisyah ajar priat. Tapi malam-malam, Aisyah menangis, aku rindu keluarga. Nadia menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi keraguan muncul, apakah ini bahagia? Suatu hari, ayah Aisyah sakit, ibu menelepon, datanglah. Aisyah pergi, ayah lemah, aku salah, tapi aku tak bisa terima. Aisyah menangis, ayah, aku tetap putrimu. Ayah mengangguk pelan, pikirkan lagi pilihanmu. Pulang, Aisyah cerita pada Nadia, mungkin ada harapan. Nadia senang, tapi takut, jangan tinggalkan aku. Mereka bicara panjang, memutuskan bertahan. Tapi emosi tetap bergolak,
Aisyah berpikir, apakah cinta ini layak segala pengorbanan? Nadia juga, tanpa dia, aku hancur. Cerita mereka menjadi pelajaran, tapi penuh luka. Akhirnya, mereka berdiri bersama melawan dunia, tapi dengan harga mahal. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat, atau justru itu adalah bentuk keberanian sejati yang layak diperjuangkan?